Tema selanjutnya yang keempat, makanan hewani yang ditambahkan hormon, yang sudah disuntikkan atau dicampur, sudah dimasukkan ke dalam binatang tersebut hormon-hormon tertentu. Maksudnya hormon ini adalah hormon yang memicu pertumbuhan, supaya menjadi tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih banyak menghasilkan daging. Hormonat an-numu. Dia adalah stimulannya, supaya lebih cepat tumbuhnya. Semacam obat-obatan begitu. Gambaran permasalahannya, sebenarnya hormon-hormon ini adalah materi-materi kimia yang dimasukkan tatakawwanu dakhila khalaya, yang dihasilkan ya, yang dihasilkan di dalam sel khusus yang diseleksi oleh tubuh, yang dihasilkan oleh tubuh dari kelenjar yang khusus, dan ini disebut dengan al-ghudad as-samma, kelenjar endokrin. Jadi hormon ini dihasilkan dari sel-sel yang kerjanya khusus untuk menghasilkan sel-sel yang khusus untuk menghasilkan hormon-hormon tersebut. Dan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah hormon, tapi ini secara umum ya. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan hormon yang seperti itu. Yang dimaksud adalah hormon yang dihasilkan, yang dibuat dari darah binatang setelah melalui proses ya, ba'da mu'alajatil khalaya, setelah memproses sel-sel. Karena darah yang dihasilkan, yang berasal dari binatang ini adalah sumber utama yang banyak berisi hormon-hormon. Jadi sumbernya adalah dari darah. Oleh karenanya para ulama banyak sekali menghasilkan makanan-makanan yang diambil yang berasal dari darah binatang. Dan hormon ini nantinya ketika sudah dihasilkan sebagai pakan atau bahan-bahan tertentu untuk hewan, hormon ini bisa membantu mempercepat tumbuhnya binatang yang bisa dimanfaatkan dagingnya. Karena ketika cepat tumbuh, cepat besar, maka lebih mudah untuk dimanfaatkan dagingnya atau susunya atau telurnya. Nah, fungsinya ini untuk memicu lebih cepat menghasilkan daging atau menghasilkan susu untuk hewan yang menghasilkan susu atau menghasilkan telur. Nah, pertanyaannya, apakah diperbolehkan memakan daging binatang-binatang ya yang sudah melalui proses penambahan hormon-hormon mempercepat tumbuh tadi? Apakah boleh memakan dagingnya atau memakan telurnya atau meminum susunya atau apapun yang berasal dari binatang tersebut? Nah, permasalahan ini sebenarnya ada dua sisi. Dan satu sisi menjadi penyebab untuk sisi yang lain. Munculnya satu sisi ini bisa menyebabkan munculnya sisi yang lain. Sisi yang pertama berkaitan dengan taqdimi ma huwa najisun lil hayawan kaddami wa ghairi. Menyuguhkan, memberi makan benda yang najis kepada hewan. Misalkan darah. Apa hukumnya kita memberi makan ayam bahan yang terbuat dari darah atau yang semisalnya, benda-benda yang najis? Ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan daging binatang yang hidup, yang tumbuh karena dia mengkonsumsi darah atau semisalnya, dan itu kandungan dari hormon-hormon tadi. Jadi apa hukumnya? Binatang yang tumbuh, berkembang biak ya, tumbuh besar karena konsumsi sesuatu yang najis. Salah satunya adalah darah, karena hormon ini diambil dari darah. Maka hukum permasalahan ini dimulai dengan yang pertama, masalah memberi makan pakan yang mengandung hormon. Jadi diberikan kepada hewan. Para ulama dalam hal ini sepakat dalam dua hal. Yang pertama, boleh memberi hormon, tapi hormon yang tabi'i, memberi makan dengan hormon yang alami, yang bisa dikeluarkan dari binatang dari dalam tubuhnya. Jadi beri makan, tapi makan ini memicu zat-zat dari dalamnya normal ya, hormon-hormon yang alami. Misalkan hormonat an-numu atau semisalnya. Ini boleh memberi makan seperti ini. Yang kedua,
boleh memberi makan hormon tumbuhan, hormon nabati kepada binatang jika hormon-hormon tadi diambil dari tumbuhan-tumbuhan yang suci dan tidak memadaratkan serta tidak beracun. Kata kuncinya boleh kalau dari tumbuhan dengan syarat tidak membahayakan dan suci. Para ulama berselisih pendapat tentang hormon alami yang diambil dari darah binatang. Jadi yang jadi masalah adalah ketika diambil dari darah. Begitu juga terjadi khilaf dalam hormon-hormon as-sinaiyah, hormon-hormon yang sudah dibuat dan disusun dari berbagai sumber, dari berbagai materi. Permasalahan khilaf ini kembali ke satu isu, yaitu hukum memakan najis, binatang-binatang yang memakan najis, misalkan darah atau yang lainnya, atau kotoran hewan atau kotoran manusia atau kencing yang najis ya. Apa hukumnya binatang memakan najis? Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama boleh, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh memberi makan hewan, benda-benda sesuatu yang najis, dan pendapat ketiga makruh. Pendapat yang pertama yang memperbolehkan memberi makan binatang dengan sesuatu yang najis, ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan satu qaul dalam mazhab Malikiyah, serta ini pendapat Hanafiyah dengan syarat kalau sesuatu yang najis tersebut sedikit maka diperbolehkan. Dan menurut Hanabilah diperbolehkan tapi dengan syarat apabila hewan ini tidak langsung disembelih atau tidak langsung diperah susunya. Jadi dibiarkan dulu, dikasih makan makanan yang suci dulu selama beberapa waktu, baru kemudian menjadi halal. Pendapat yang kedua tidak diperbolehkan memberi makan pakan yang najis untuk hewan. Ini pendapat qaulun akhar lil Malikiyah. Jadi dalam pendapat Malikiyah ada dua qaul. Ada dua pendapat internal dalam mazhab Malikiyah. Dan ini adalah mazhab dalam Hanabilah, mazhab yang paling kuatnya, mazhab yang mu'tamad menurut para ulama Hanabilah, dan inilah yang difatwakan Lajnah Daimah. Ini pendapat Syekh Ibnu Baz juga. Tidak diperbolehkan memberi makan sesuatu yang najis untuk binatang. Pendapat yang ketiga makruh. Tidak sampai derajat haram tetapi makruh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, jadi intinya dari sini, bagi yang mengikuti pendapat tidak diperbolehkan memberi makan sesuatu yang najis, berarti hormon yang berasal dari daging binatang ini juga tidak boleh disuguhkan untuk binatang. Tapi kalau mengikuti pendapat yang pertama boleh, atau misalkan kalau syaratnya sedikit, maka ketika memberi hormonnya, jika hormonnya dalam takaran masih sedikit, maka masih halal ya, masih boleh. Poin yang kedua, hukum daging binatang yang tumbuh hidup, ya, binatang ini hidup karena makanan sesuatu yang najis. Disebut oleh para ulama dengan al-jallalah. Binatang yang makan jadi makanan pokoknya, makanan utamanya benda najis. Ini disebut para ulama dengan al-jallalah, dengan tasydid. Jadi kebanyakan makanannya adalah benda najis. Para ulama berselisih pendapat menjadi beberapa pandangan. Yang pertama, diperbolehkan memakan daging al-jallalah. Ini pendapat ulama Malikiyah. Dasar mereka memperbolehkan, mengatakan itu boleh, adalah Nabi Muhammad SAW pernah makan ayam. Sebagaimana ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 5039. Padahal diketahui bahwa ayam itu biasanya makanannya tercampur antara sesuatu yang suci dan najis. Ya, ayam itu makanannya tercampur antara benda yang suci dan najis. Dan Rasulullah pernah makan ayam. Berarti lahmul jallalah diperbolehkan dimakan. Pendapat yang kedua makruh memakan daging jallalah. Ini pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Serta satu riwayat dalam Malikiyah dan Hanabilah. Ini bukan pendapat yang mu'tamad, bukan pendapat resmi, tapi ada riwayat dari Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat yang ketiga, diharamkan memakan
al-jallala. Ini salah satu min mufradati madhabil Hanabilah. Ini salah satu poin madhab Hanabilah menyelisihi para ulama lain. Ya. Dia menyendiri dalam masalah ini. Diharamkan. Ini pendapat yang resmi dalam Hanabilah. Alasan yang melarang adalah hadits naha Rasulullah SAW an akli luhumil jallalati wa albania. Hadits ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Rasulullah melarang memakan daging al-jallala dan melarang mengkonsumsi susunya. Orang-orang yang berpendapat tidak diperbolehkan memakan daging jallala, maka caranya bagaimana? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah harus ditahan, jangan disembelih dulu. Kemudian jangan lagi dikasih makanan yang najis dalam beberapa waktu sampai diperkirakan dagingnya sudah menjadi baik ya. Dagingnya sudah tidak terkontaminasi dengan makanan, sudah tidak tumbuh atau tidak terpengaruh dengan sifat-sifat karena makanan yang najis tadi. Kalau sudah diperkirakan dagingnya sudah bersih, sudah aman ya, tidak lagi, jadi maksudnya dagingnya ini sudah berubah setelah dikasih makanan yang suci, makanan yang baik, sudah kembali normal, maka saat itu boleh lagi dimakan. Tapi kalau misalkan dagingnya masih menimbulkan aroma atau rasanya aneh, berarti masih belum diperbolehkan dimakan. Ini kalau orang-orang ulama yang berpendapat diharamkan. Tapi jika mengikuti pendapat pertama diperbolehkan, ya langsung saja, tidak perlu diamankan dulu, tidak perlu dikasih makan makanan yang suci dulu, langsung bisa dikonsumsi. Nah, kita kembali ke permasalahan daging yang sudah dicampur hormon. Daging hewan yang sudah disuntikkan atau diberikan efek hormon tadi. Permasalahan ini masuk dalam hukum jallala. Karena hormon diambil dari darah daging dan itu najis. Maka dia sudah mengambil hukum al-jallala. Jadi konsekuensinya khilafnya pun berlaku untuk daging hewan yang diberi makan hormon atau diberi suntikan hormon. Dan dijelaskan di sini, hormon ini kadang biasanya yang jelas tidak dikasihkan makan ke hewan dalam bentuk darah lagi. Jadi darahnya sudah berubah. Bentuknya hormon ini sudah berbentuk tablet atau serum, suntik yang disuntikkan ke dalam binatang atau dimasukkan dalam makanannya, sehingga tidak lagi memiliki warna darah, tidak memiliki aroma darah. Ya, intinya sudah hilang. Ciri khas darah itu sudah hilang, tapi sumbernya tetap darah. Jadi kalau dicari hormon, wah ini kan warnanya bukan merah lagi. Iya, memang warnanya sudah berubah. Kemudian aromanya juga bukan aroma darah, tapi sumbernya adalah darah. Nah, jadi semacam itu. Maka kesimpulannya ada perselisihan tadi karena masuk dalam hukum al-jallala. Nah, di sini ada catatan terakhir. Para ulama, para ilmuwan, mereka menetapkan bahwa hormon-hormon ini menyebabkan berbagai isu penyakitnya, menyebabkan madorot, bahaya-bahaya yang banyak dari sisi kesehatan manusia maupun binatang itu sendiri. Jadi masalahnya bukan karena ini sudah disimpulkan karena makanannya jalala, ternyata kita menguatkan pendapat yang mengatakan boleh atau hanya makruh, atau misalkan dibiarkan dulu sampai hilang efek dari makanan najis tadi, hormon tadi sudah hilang efeknya, misalkan begitu. Masalahnya bukan hanya di situ, tapi kita juga perlu melihat efeknya dari sisi kesehatan. Jika dia menimbulkan kesehatan, dan ini yang ditetapkan, yang dikatakan oleh para ilmuwan dalam bidang ini, dari sinilah maka banyak sekali negara-negara di Eropa yang melarang memberi makan binatang dengan hormon, ya, dicampurkan hormon, gak boleh. Dan mereka juga melarang mengimpor daging binatang yang diberi makan hormon, yang disuntikan hormon, mereka melarang. Jadi dari sini maka seandainya dikatakan bahwa daging binatang tadi ketika disembelih langsung itu tidak najis, walaupun makanannya najis, tapi ketika sudah disembelih dagingnya bukan hormonnya,
hormonnya najis misalkan, kemudian dagingnya seandainya dikatakan suci, maka tetap kita bisa mengatakan bahwa itu dilarang. Bukan karena dia ada isu, misalkan isu najis, bukan. Tetapi yang menjadi penyebab haramnya adalah karena madorotnya, bahaya yang ditimbulkan, efeknya yang ditimbulkan, efek negatif yang ditimbulkan dari daging atau susu atau telur binatang yang tumbuh dengan hormon. Ditambah lagi, ada yang menyebutkan bahwa bahayanya ini lebih dari 17 macam. Dan ini semuanya berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan bahaya yang 17 ini semuanya berbahaya. Level kritis, level yang parah. Karena sebab ini, parlemen di Eropa melarang penggunaan hormon untuk menggemukkan binatang pada tahun 1988 Masehi. Ya, dari sini permasalahannya adalah apakah berbahaya atau tidak. Kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan najis, ya karena ini terbuat dari darah sehingga najis, ya sudah berarti, dan dia mengikuti pendapat Jalalah itu dilarang, misalkan Hambali, ya sudah berarti mau berbahaya maupun tidak tetap diharamkan. Tapi kalau misalkan berpendapat ini boleh, halal, karena yang makan adalah binatangnya, sedangkan kita makan binatang tersebut, mengikuti pendapat yang mengatakan boleh memakan Jalalah, maka belum pasti juga kesimpulannya boleh dimakan binatang yang diberi makan hormon ini. Karena kita juga perlu melihat bahaya yang ditimbulkan. Dan para ilmuwan yang mereka serius mempelajari bidang ini mengatakan itu bahaya, maka kita menerima pernyataan tersebut sehingga kita menghindarinya dan tidak memakannya karena bahayanya. Sumber permasalahan ini adrarul ghadha wat taghdhiyah. Adrarul ghadha wat taghdhiyah. Bahaya-bahaya makanan, Muhammad Abdul Hamid, karya Muhammad Abdul Hamid Muhammad. Kemudian an-najasat al-mukhtalitah bil a'laf wa atharuha fil al-mantujatil hayawaniyah. Najis-najis yang bercampur dengan pakan hewan dan efeknya dari produk-produk hewani, karya Muhammad Syabir. Kemudian yang ketiga, An-Nawazil fil Atimah, karya Badriyah Al-Harithi.